Halo semuanya, selamat datang kembali di Telefiksi. Ceritain alur film hampir setiap hari. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, selamat menonton. The Killing of Two Lovers. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang mengendap masuk ke sebuah kamar. Pria itu mengarahkan pistol ke arah wanita yang sedang tidur bersama seorang pria juga. Scene berpindah di sebuah rumah. Pria yang mengendap masuk ke kamar tadi ternyata bernama David. Ia berbincang dengan ayahnya, memastikan keadaan ayahnya. Kemudian David mengatakan kepada ayahnya kalau ia akan pergi bekerja ke rumah Nyonya Staples dan berjanji membawakan ayahnya makan malam. Ketika berada di luar rumah, sepertinya David sedang mengintai dan mengikuti seorang pria. Kemudian scene berlanjut ketika David singgah ke grocery untuk membeli kopi. Ada seorang pria meminta tolong dituangkan kopi oleh David, dan David tetap menolongnya walaupun dengan rasa heran. Di kasir, David bertemu Jeremy temannya. Setelah itu, David buru-buru pergi seperti lagi mencari seseorang. Kemudian, David putar balik dan tidak tahu tujuannya kemana. Scene berlanjut ketika David bertemu ketiga anaknya. Sepertinya David memiliki 4 anak, namun satu anak perempuannya sedang pergi, kata adik-adiknya. David sedang berbincang kepada istrinya, yang rumah tangga mereka diambang perceraian. Sambil menunggu bus sekolah datang, David bercanda dengan anak-anaknya. Ketika bus sekolah datang, mereka pergi berlari, dan David mengambil satu persatu sepeda mereka yang mereka tinggalkan. Setelah itu David pergi, dan ketika di perjalanan, ia menemukan Jess, putri sulungnya, sedang berjalan kaki. Anehnya, ketika David menghampiri, Jess mencoba berlari, dan dikejar David. Jess mengatakan dia tidak mau sekolah. David bertemu Jeremy lagi, dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kemudian scene berpindah ketika Jess dan David berdebat, karena Jess menganggap ibunya selingkuh. David bilang mereka boleh pacaran selama pisah ranjang. Jess menganggap itu tidak adil. Jess meminta ayah dari ibunya bersatu kembali. Kemudian, Jess meninggalkan ayahnya dan masuk sekolah. Lalu, David disapa seorang wanita bernama Ellen. Dan kemudian David pergi. Kali ini David pergi mengunjungi rumah Nyonya Staples. Nyonya Staples mengajak David ke lahan miliknya, meminta David untuk membersihkannya, dan menggaji David $100 per hari. Nyonya Staples mengatakan David tidak usah mengantarnya pulang, karena ia akan pulang berjalan kaki sambil berolahraga. Nyonya Staples dicegah pulang oleh David dan menanyakan keadaan rumah tangganya bersama suaminya. Kemudian mereka saling bertukar pikiran mengenai kehidupan rumah tangga. Ketika David selesai bekerja, ia tampak kelelahan dan memakan sebuah apel sambil memikirkan sesuatu. Di malam harinya, David menjemput Nikki yang statusnya masih istrinya. Kemudian pergi berdua dan meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Awalnya mereka akan berkencan, namun Nikki ragu meninggalkan anak-anaknya dalam pengawasan Jess. Seperti yang mereka tahu, Jess dalam kondisi labil. Akhirnya Nikki mengajak David keliling kompleks saja. Di perjalanan, mereka membahas banyak hal, mulai dari pekerjaan masing-masing, mengenai ayah David, dan Nikki menyuruh David membeli rumah sendiri. David agak termenung mendengar ucapan itu. Namun, Nikki menjelaskan agar David tidak kesulitan menjaga ayahnya. David berencana akan ngeband lagi, katanya kepada Nikki. Nikki memintanya untuk bernyanyi. Tiba-tiba ketika David sedang menyanyikan sebuah lagu, mereka diboyarkan dengan kehadiran Derek, kekasih Nikki. David dan Nikki mengamati Derek dari dalam mobil. Terlihat Jess berkata ketus kepada Derek. Derek akhirnya menitip bunga saja untuk Nikki. Setelah Derek pergi, Nikki merasa tak enak dengan David. Tak lama, 3 putranya keluar dan menghancurkan bunga pemberian Derek. Akhirnya, Nikki harus masuk ke rumah karena Jess menelpon. Scene berpindah ketika David kembali ke rumah ayahnya. Dia menghiraukan panggilan ayahnya karena ia sangat kesal. Kemudian masuk kamar dan memukul-mukul patung. Ayahnya menyusul David dan menanyakan kabar David. Scene berlanjut di tengah pagi, ketika David menghampiri Theo dan Alex melalui jendela kamar. David mencoba membuat lelucon, namun tetap saja tidak lucu bagi anak-anaknya. Scene berlanjut ketika besok paginya, Nikki menghampiri David. Sepertinya menyalahkan David kenapa harus datang jam 2 pagi. Mereka akhirnya berdebat soal pengasuhan anak. David pergi dan dicegah oleh Nikki, namun tak berhasil. Scene berlanjut lagi ketika David sampai di lahan kosong, menurunkan patung yang jadi tempat pelampiasannya semalam. Kali ini, ia latihan menembak jarak jauh dengan menggunakan patung itu. Kemudian David pergi. Scene berpindah ketika David pergi ke toko mainan dan membeli beberapa mainan. Kemudian menjemput keempat anaknya dan membawa mereka pergi ke taman. Di perjalanan, David menanyakan soal sekolah anak-anaknya. Ketiga anak-anaknya bertanya, ada apa di belakang? Dan David mengatakan itu kejutan. Ketika mereka sampai di taman, David dan 3 anak laki-lakinya bermain roket-roketan. Jess hanya melihat saja.
Kali ini roket Jazz yang akan diterbangkan. Setelah 2 kali mencoba, namun tak bisa terbang, Jazz marah dan menendang roketnya di depan adik-adiknya. Jazz marah dengan ayahnya. David hanya mengatakan kalau dia sedang berjuang sekuat tenaga. Jazz minta diantarkan pulang. Kemudian, David meminta maaf kepada ketiga anak laki-lakinya karena harus pulang. Sampai di rumah, Jazz turun duluan dari mobil. Nicky menghampiri David yang lagi menurunkan ketiga putranya. Saat anak-anak semua masuk ke dalam rumah, lagi-lagi David berdebat dengan Nicky soal Jazz. Nicky melarang Jazz untuk pergi ke suatu acara bersama temannya. Dan David menganggap kekesalan Jazz kepada Nicky merusak weekendnya dengan anak-anak. Tak lama, Derek datang. David makin emosi dan memaki Derek. Nicky menyuruh Derek masuk ke dalam rumah. Namun Derek rasa dia perlu terlibat dalam obrolan itu. Akhirnya, saat Nicky memanggil anak-anaknya ke dalam rumah, Derek menghajar David hingga babak belur wajahnya. David perlahan masuk ke mobil. David pergi mengendarai mobil dengan keadaan pusing. Nicky mengejarnya, namun tak dihiraukan David. David terus mengendarai mobil hingga akhirnya terdampar di tanah kosong. Dia disusul Derek. David menyiapkan pistol, keluar mobil, dan menembak ke arah Derek. Tiba-tiba dihentikan Nicky. Dan Nicky menghampiri David sambil memeluknya. Scene berlanjut di akhir cerita, ketika mereka sedang berada di toko elektronik. Sepertinya keadaan David dan Nicky sudah membaik. Mereka ke sana dengan anak-anaknya. Ketika mereka selesai berbelanja, film pun selesai. Sekian video kali ini, see you on the next videos.